Selamat siang. Hari ini saya akan memberikan informasi kuliah dengan nama mata kuliah Fisika Mekanika dan Panas. Kode mata kuliah adalah ENGE 60005. Semester yang digunakan kali ini adalah semester genap 2021/2022. Jumlah SKS untuk mata kuliah ini adalah 3 SKS. Dosen pengampu adalah saya yang namanya Widya Nursianto. Email bisa dilayangkan pada alamat widyanursianto@gmail.com, dan HP yang saya miliki adalah 0815 9120 220. Pendidikan saya yang sudah saya lalui adalah S1 di Fisika FMIPA UI, lulus tahun 1983. S2 Fisika Material UI, lulus tahun 1993. Dan terakhir S3 juga di Fisika UI, Ilmu Bahan, lulus tahun 2014. Ya, demikian sekedar informasi data CV saya. Selanjutnya kita akan lihat apa yang dinamakan fisika mekanika dan panas. Kita menggunakan buku-buku fisika. Yang pertama adalah karangan Haliday Resnick, ini survei, dan ini Giancoli ya. Tapi nanti ada 5 buku yang ada bisa Anda pakai untuk sebagai bahan referensi. Tapi yang kita pakai untuk perkuliahan ini adalah karangan Haliday Resnick ya. Dan apa yang akan kita evaluasi atau penilaian setelah Anda mengikuti mata kuliah ini, ada 4 materi yang digunakan untuk menilai hasil pembelajaran Anda, yaitu ada tentang tugas 20%, kuis 20%, UTS dan UAS masing-masing 30%. Nanti kita akan bahas lebih lanjut ini ya. Nah, dalam perkuliahan ini ada 7 pertemuan sebelum UTS dan 7 pertemuan sebelum UAS ya. Jadi pembagiannya, waktunya, dan topik-topiknya serta tugas-tugas mandiri Anda itu masing-masing pertemuan ada tugasnya ya, kecuali pada pertemuan 13 dan 14 sudah tidak ada lagi ya. Jadi dalam hal ini ada 12 tugas mandiri ya, selain nanti ada tugas kelompok ya. Jadi ini pertemuan keempat, di sana akan dilaksanakan kuis bersama pertama, dan untuk pertemuan ke-10 setelah UTS ada kuis bersama kedua. Dan untuk yang pertemuan ke-13 ada kuis mandiri, itu kuis yang hanya di kelas kita ini ya. Jadi kuis mandiri ini soalnya yang buat saya sendiri ya. Jadi ini adalah silabus yang kita akan lalui selama 1 semester ya. Nah, selanjutnya capaian pembelajaran mata kuliah itu Anda
diharapkan mampu menerapkan konsep-konsep dasar mekanika dan termodinamika, yaitu memahami fenomena alam, rekayasa manusia, dan termasuk aplikasinya. Ya, ini dalam indeks C3. Nah, tujuan pembelajaran mata kuliah ini terdiri dari sub-sub. Jadi ada 6 sub capaian pembelajaran mata kuliah ini, yaitu pembagiannya ada 6 ini dikelompokkan dari selama 14 pertemuan itu ya. Jadi Anda bisa lihat nanti pengelompokan 6 sub ini bisa kita lihat di bawah ini ya. Jadi untuk sub yang pertama itu tentang besaran dan vektor, sub yang kedua kinematika, ketiga dinamika statika, keempat energi dan momentum, kelima gerak periodik dan gelombang mekanik, yang keenam adalah panas ya. Jadi ada 6 sub yang tercakup dengan instrumen evaluasi itu JPMK 1 itu Anda dinilai dari tugas 5% ya. Nah, untuk JPMK 2 itu ada kuis dan UTS. Jadi Anda perhatikan di mana ada tugas itu hanya di JPMK 1, JPMK 3, JPMK 4 dan JPMK 5 ya. Jadi 5% sehingga total 20%. Jadi dalam 20% itu dibagi masing-masing ke sub-sub JPMK ya. Ada 4 sub JPMK ya. Jadi ini uraian bagaimana Anda mendapatkan penilaian setelah selesai penilaian yang Anda ikuti selama 1 semester ini ya. Jadi ini evaluasi ini pelaksanaannya dengan kuis bersama. Yang pertama itu ada JPMK 2 dan 3 yang soalnya dari tim dosen ya. Sedangkan untuk UTS itu 30% dengan ada 4 JPMK ya, yang soalnya dibuat dari tim dosen ya. Jadi UTS 4 soal, kuis bersama 1 soal, yang kedua, yang pertama 2 soal. Ini juga hanya JPMK 3 saja, persentasenya 5%. Sedangkan untuk kuis mandiri yang saya buat itu juga persentasenya 5%, yaitu perubahan zat dan perpindahan kalor ya. Ujian akhir semester itu ada JPMK 3 dan JPMK 6, tapi ada 4 soal ya. JPMK 3 itu 2 soal, JPMK 6 2 soal. Ini pembuat soalnya adalah tim dosen ya. Jadi totalnya untuk UAS itu 30% ya masing-masing. Yang tertera di sini dijumlahkan 30%. Nah, tugas mandiri itu dikelompokkan ada 4 kelompok. Jadi mandiri ini selain mandiri juga ada tugas kelompoknya. Jadi tugas kelompok juga harus dibuat sama dengan ini. Jadi nanti mandiri dan kelompok ini masing-masing kita rata-ratakan nanti nilainya ya. Jadi ini evaluasi hasil pembelajaran yang Anda tempuh selama 1 semester. Nah, kisaran nilai yang harus Anda ketahui yaitu kalau memiliki nilai angka lebih besar atau sama dengan 85, maka hurufnya adalah A ya.
kalau 80 sampai 84,9 A minus, kalau 75 sampai 79,9 B plus, dan seterusnya. Ya, ini Anda bisa pelajari. Nah, selanjutnya ada wacana untuk kegiatan luring atau offline, yaitu ketika pembahasan pertemuan para dosen pengampu fisika itu dengan fakultas pada tanggal 3 Februari 2022, ada wacana untuk kegiatan luring pada kegiatan UTS dan UAS saja, tapi belum fix. Keputusan akhir jadi atau tidaknya akan diberitahukan kemudian. Nah, jadi Anda juga bisa memberi masukan barangkali ke fakultas kalau memang keberatan untuk kegiatan hanya UTS dan UAS luringnya, ya. Jadi silahkan saja menghubungi fakultas kalau ada keberatan, ya. Jadi ini baru wacana kegiatan luringnya. Selanjutnya buku acuan ada 5 yang tadi digambarkan di depan tadi, ada 3 gambar, ya. Jadi yang pertama memang kita pegangannya adalah buku karangan Halide Resnick dan Walker, yaitu edisi 10 atau, nah ini sudah saya masukkan yang enggak ada Walkernya, tapi ada Halide Resnick saja. Itu sudah saya upload di emas, ya. Jadi ini yang kita pakai pegangan buku acuannya. Yang kedua, silakan Anda melihat buku survei, ya, yang judulnya Physics for Scientists and Engineers edisi ke-7, ya, tahun 2010. Yang ketiga adalah Giancoli, yang ini juga sudah saya masukkan di dalam label-label pertemuan, sebagian besar sudah masuk, ya, yaitu Physics for Scientists and Engineers edisi keempat tahun 2008. Yang kelima adalah karangan Huub de Jong dan kawan-kawan, yang judulnya adalah University Physics and with Modern Physics edisi ke-13 tahun 2014. Yang terakhir adalah karangan almarhum Mossadegh Misbah berjudul Fisika. Ini adik kelas saya di FMIPA UI, ya. Dia alumni doktor dari Jerman, ya, tapi sudah almarhum. Yang ditulis dikirim ke Gramedia, jadi Anda bisa download di sini. Tapi menurut informasi dari beliau, setiap download sekitar 50-60 ribu rupiah per download, ya. Ya, silakan saja Anda pilih. Tapi yang jelas buku perdagangan ini sudah saya upload juga. Giancoli sebagian besar sudah dimasukkan, ya. Nah, tugas kelompok ini karena namanya kelompok berarti lebih dari satu, artinya bagaimana Anda diharapkan bisa melakukan teamwork atau kerjasama untuk membuat sesuatu produk, ya. Jadi masing-masing kelompok beranggotakan minimum 4, ya, maksimum 5 mahasiswa. Silakan pilih sendiri, dan masing-masing kelompok membuat 4 topik bahasan sesuai dengan tugas mandiri tadi, yaitu JPMK 1, JPMK 3, JPMK 4, dan JPMK 5, ya. Ini topiknya seperti ini. Jadi ini tentang tugas kelompok sama dengan tugas mandiri, ya. Nah, apa yang harus dilakukan dalam tugas kelompok?
Yang pertama adalah mencari video animasi atau membuatnya ya, yang sesuai dengan topik tugas, minimum 2 buah ya, sebisa mungkin sesuai dengan pendidikan teknik yang Anda pelajari. Yang kedua, setiap animasi diberi narasi tentang konsep kerjanya dari alat atau simulasinya yang menjelaskan topik bahasan. Yang ketiga, yaitu tugas ini harusnya dipresentasikan di kelas, namun karena tidak ada tatap muka, oleh karena itu dalam pembuatan tugas harus terlihat kerjasama tim ya, seperti misalnya rekaman narasi dilakukan oleh beberapa orang anggota, sedangkan yang lain bisa bertugas mencari atau membuat video animasinya. Jadi ini Anda bisa koordinasi, pilihlah yang bisa memimpin untuk mengkoordinir kegiatannya ya. Nah, selanjutnya contohnya video animasi, yaitu bagaimana mesin pengolahan ya. Mesin pengolahan itu adalah mesin untuk memisahkan bahan dan merubah bentuk bahan ya. Ini belum terlihat adanya itu ya. Jadi gambarnya bukan yang ini ya, ini kincir angin juga sama ya. Jadi seperti itu. Yang kedua, Anda perlu lihat ini adalah permainan roller coaster ya, yaitu bagaimana prinsip mekanika dilakukan dalam desain maupun pemakaiannya ya. Nah, ini di sini dijelaskan bahwa ketika sebuah gerobak diadakan di bagian atas itu bagaimana, dan energi potensial dan segala macam. Coba Anda perhatikan tunjukkan bagaimana prinsip kerja alatnya ya. Dan ini tentang otomotif, bagaimana suspensi dari sebuah motor agar tidak membuat kenyamanan terganggu, maka bagaimana dibuat piston untuk membuat normalisasi dari kegiatan kalau ada gangguan atau lubang atau batu ya, bagaimana Anda bisa tidak terlalu terganggu oleh hal-hal itu. Oke. Nah, selanjutnya tentang perkuliahan jarak jauh PJJ ini yang kita lakukan via Mas UI ya. Jadi Mas UI itu bentuknya seperti ini. Jadi Anda masuk ke dalam topik fisika mekanika panas ya. Di sana ada 7 UTS dan 7 pertemuan di UTS dan 7 pertemuan di UAS. Jadi ada 14 pekan pertemuan dalam Mas UI, nanti Anda bisa lihat. Nah, selanjutnya sisi perkuliahan tiap pekan, yaitu yang pertama ada label tentang materi kuliah, yaitu sekilas disebutkan apa yang akan kita bahas dalam perkuliahan itu ya. Yang kedua, di sana ada video pembelajaran, yaitu yang saya buat link ke YouTube ya. Yang ketiga, ada bahan kuliah PPT-nya yang digabung dengan video pembelajarannya ya. Tapi selain yang sudah tergabung dalam video pembelajaran yang sama dengan bahan kuliah itu, ada juga bahan kuliah tambahan. Ini yang biasanya saya masukkan buku Giancoli ya. Nah, yang ini diskusi kuliah, yaitu forum diskusi ini sudah saya buat selama 4 semester ini. Itu
jarang ada yang mengisi ya, padahal tujuan diskusi kuliah ini Anda bisa membahas apa-apa yang merasa tidak dipahami dengan mudah atau belum paham, sehingga masing-masing bisa memberi pertanyaan dan ada yang menjawab. Nah, saya nanti akan yang memberi kesimpulan yang terakhir ya. Jadi silakan memulai membuat kegiatan diskusi tentang semua yang masih dilakukan dalam pemahamannya, dan yang sudah bisa paham bisa menjelaskan di dalam diskusi ini ya. Jadi ini selama PJJ baru sekali ada yang bertanya tentang minggu pertama ya. Itu setelah saya lihat tidak ada yang menjawab, saya jawab sendiri. Setelah itu tidak pernah ada lagi ya pertanyaan di dalam forum ini atau pembahasan diskusi topik yang kita bahas ya. Semoga semester ini Anda bisa mempergunakan forum ini supaya semuanya memahami apa yang hendak Anda pahami dengan baik ya. Yang selanjutnya adalah Anda harus mengisi daftar hadir agar supaya dianggap hadir dalam perkuliahan ya. Nah, di sana Anda kirimkan file identitas KTM atau kartu mahasiswa ya, KTP kalau belum ada KTM atau SIM ya. Nah, daftar hadir ini disediakan memang sesuai jadwal perkuliahan ya. Jadi banyak sekali mahasiswa yang terlambat mengisi ya. Nah, saya harapkan Anda pertama kali masuk ke dalam emas ini, Anda usahakan daftar hadir Anda lakukan dulu. Yang lain Anda bisa lakukan lewat dari batas waktu, tidak masalah ya. Tapi yang dibatasi adalah daftar hadir ini ya. Jadi sebisa mungkin Anda lakukan dulu supaya tidak lupa ya, sehingga tidak dianggap Anda tidak hadir dalam perkuliahan ya. Yang selanjutnya pada akhir perkuliahan itu ada tugas mandiri. Di sana dicantumkan nomor-nomor PR latihan dari topik-topik yang dibahas. Nah, tugas mandiri ini Anda kumpulkan di label yang sama ya, seminggu setelah perkuliahan. Jadi paling lambat seminggu. Jadi kalau Anda terlambat ya, Anda bisa nego dengan asisten apakah masih boleh mengumpulkan atau tidak ya, karena asisten akan selalu menerima kiriman dari saya setelah waktunya berakhir ya. Jadi tugas mandiri ini ada di setiap pertemuan. Nah, tugas kelompok itu hanya pada pertemuan ke-13, yaitu pada saat ada kuis mandiri. Selanjutnya Anda bisa mengumpulkan tugas kelompok. Nah, tugas kelompok ini tidak perlu masing-masing mahasiswa, hanya ketua kelompoknya saja yang mengirim ya, nanti pada pertemuan ke-13. Jadi waktunya masih panjang, jadi Anda bisa mengatur waktu dengan sebaik-baiknya supaya tugas kelompok ini tidak terbengkalai ya. Jadi ini adalah isi perkuliahan selama
satu semester ini isinya seperti ini ya. Nah, nanti di UTS dan UAS dan kuis itu semua ada di emas semua. Tapi kalau wacana luringnya diberlakukan ya, untuk UAS dan UTS itu harus tatap muka ya di kelas nanti. Jadi itu kira-kira yang saya uraikan sebelum perkuliahan nanti. Semoga Anda bisa mengikuti perkuliahan dengan baik. Selamat mengikuti perkuliahan. Terima kasih.